Armenia perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 berisi dari 5 orang, yaitu Risilia, Alinda, Irfan, Feli, dan Rizky. Rizky tidak datang karena ada kepentingan keluarga. Saya ingin menyampaikan teks sebuah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan pegangan hidup seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam Hukum Nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Sedangkan sebagai pegangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai arahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya tahu dan mengerti sejarah dari perumusan Pancasila itu sendiri. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Kementerian Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Pembentukan BPUPKI. Jepang meyakinkan akan janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk kemerdekaan dengan membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI berarti Dokuritsuji Jumbi Chosakai. Jenderal Kumakichi Harada adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan menggunakan pembentuk BPUPKI. Lalu pada tanggal 28 April 1945 diumumkan adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan Chosaki. Jenderal Kumakichi Harada adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Pelanggaran upacara penesimanya digelar di Gedung Suwo Sangi In di Panjambong, Jakarta. Sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. BPUPKI beranggota 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Jabatan Ketua BPUPKI adalah Rajiman Wedyoningrat. Wakil Ketua BPUPKI adalah Ichibang-se, Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah Seroso. Sejarah persidangan pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Persidangan BPUPKI dilaksanakan pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia. Merdeka. Pada persidangan BPUPKI yang pertama, dapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, Ir Soekarno. B. Sejarah persidangan Ketua BPUPKI 10-16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara. Anggota yang terdiri akhirnya
terdiri dari 9 orang, disebut dengan panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menerima sebagai aspirasi mengenai pembentukan negara Indonesia. Anggota panitia 9 terdiri dari Ir Soekarno Ketua, Abdul Qahar Muzikir, Muhatta, Abdul Wasid Haskim, Muhyiddin, Agus Subarjo, Abi Kusono, dan Maramis. Berkat kerja keras dan cerdas dari panitia 9 membuka hasil di tahun 22 Juni 1945 yang berhasil merumuskan dasar negara bentuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Moyamin yang diberikan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta merumuskan dan sistematika Pancasila yang telah dibahas piagam, serta kemudian Jakarta kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidang yang kedua pada tanggal 14-16 Juli 1945. Namun walaupun rumusan Pancasila sudah diterima Badan Penyelidik, namun berarti rumusan Pancasila sudah mencapai final karena belum ada perwakilan yang representatif mewakili berbagai unsur. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 17 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan di Jepang untuk menindaklanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Maka Jepang untuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Lembaga tersebut dalam masa depan disebut dengan PPKI. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang untuk seluruh masyarakat Indonesia, 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 1 orang wakil tingkat kecil Maluku serta penduduk Cina. 18 Agustus 1945, Ketua PPKI menambah 6 anggota lagi sehingga anggota PPKI berjumlah 27 orang. Dari Jawa 3 orang, dari Sumatera orang, dari Sulawesi 1 orang, dari Kalimantan 1 orang, dari Nusantara 1 orang, dari Maluku 1 orang, dari golongan Tionghoa, dan pada akhirnya bertambah 6 orang. Itu saja cerita dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!